Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Tamu 51 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengungkap fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Kali ini berita datang dari HRS tentang pembunuhan 6 pengawalnya. Wartawan senior mendapatkan informasi bahwa pembunuhan dari 6 laskar FPI dipicu karena tertangkapnya dari anggota BIN. Apakah benar? Wartawan senior Edi Mulyadi mendapatkan informasi pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS dipicu karena tertangkapnya anggota BIN di sekitar Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor. Kami mendapat informasi yang menjadi pemicu utama pembunuhan 6 pengawal HRS karena merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin aparat BIN yang dilatih secara khusus bisa dikalahkan oleh intel-intelan? Anak FPI tidak ada pelatihan khusus tapi membongkar, dan terjadi tanggal 7 Desember 2020 peristiwa kilometer 50. Kata Edi di channel YouTube FNN TV berjudul Edi Mulyadi, kami mendapat informasi hal ini yang menjadi pemicu utama peristiwa kilometer 50. Kata Edi lagi, sebelum kejadian kilometer 50, pada malam 4 Desember 2020, beredar sebuah foto ID card anggota BIN yang diamankan Laskar FPI. Deputi 7 BIN Wawan Purwanto membantah itu normal. Saat foto dan ID card BIN diumbar, saya hubungi Munarman. Man, lo gila diumbar, mereka bisa marah, dan ternyata benar. Edi yang melakukan investigasi di lokasi kilometer 50 menemukan berbagai kejanggalan. Dudung Abdurrahman dan juga Fadil Imran ketika menggelar konferensi pers pada 7 Desember 2020 pada siang hari banyak melakukan kebohongan. Saya yang wawancara saksi di lokasi mengatakan sejak sore ada puluhan polisi. Bahkan majalah Tempo menulis saksi mengatakan polisi bilang ada kejutan. Sebelum kepolisian mengaku telah membunuh 6 pengawal HRS, kata Edi, FPI hanya mengatakan kehilangan laskar yang diculik oleh orang tak dikenal. Terkait pernyataan Edi tersebut, aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis pernah mendengar informasi tersebut dari beberapa santri Markas Syariah ketika berziarah di Syuhada FPI di Megamendung. Ia belum bisa memastikan tertangkapnya anggota BIN menjadi pemicu utama terbunuhnya 6 pengawal HRS. Saya tidak dapat mengiyakan atau belum mengetahui atau belum memiliki bukti kuat ke arah pembunuhan kilometer 50, begitu jelasnya. Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto membantah ada anggota BIN yang ditangkap oleh anggota FPI di Megamendung. Belakangan ini beredar berita 3 anggota BIN tertangkap FPI. Itu semua adalah hoax, kata Wawan kepada wartawan Minggu 20 Desember 2020 yang lalu. Wawan memastikan tidak ada nama anggota BIN yang tertangkap oleh FPI. Menurutnya, mereka semua yang disebutkan oleh FPI bukanlah anggota BIN. Sebagaimana dilansir tertangkap oleh FPI, mereka semua yang disebutkan oleh FPI jelas-jelas bukan anggota BIN, alias anggota BIN gadungan. Begitu ujar Wawan. Kemudian Wawan juga menyebut bahwa tidak ada operasi BIN bernama Operasi Delima. Wawan memastikan bahwa kartu anggota yang dipakai untuk mengaku anggota BIN itu palsu, bukan seperti yang dimiliki BIN asli. Banyak yang mengaku anggota BIN di berbagai wilayah di Indonesia, banyak juga yang dijatuhi hukum di pengadilan. Apalagi, membawa kartu identitas, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam operasi intelijen. Apalagi disebut ada Deputi 22, tidak ada Deputi 22 itu di BIN. Jelas Wawan. Mantan Danjen Kopassus mengungkap sebelum peristiwa kilometer 50, ada anggota BIN ditangkap oleh Laskar FPI. Anggota BIN ditangkap anggota Laskar FPI sebelum peristiwa pembantaian 6 pengawal HRS di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sebelum kejadian KM50, aparat BIN ditangkap anak-anak FPI dan tidak diapa-apain. Tapi dengan entengnya BIN membantah. Kata mantan Danjen Kopassus Mejen Purnawirawan Sunarko saat berbicara dalam peluncuran buku putih pembunuhan 6 laskar FPI beberapa waktu lalu. Bantahan BIN aparatnya ditangkap laskar FPI, kata Sunarko, menunjukkan pihak lembaga telik sandi negara itu menganggap rakyat bodoh. Ini pemerintah atau aparat menganggap publik buta dan tolol sehingga menerima saja yang disampaikan juru bicara BIN, termasuk yang disampaikan Komnas HAM. Rakyat jangan ditipu. Sunarko mengatakan TKP pembunuhan 6 laskar FPI sudah sangat jelas tetapi coba untuk ditutup-tutupi oleh pihak aparat. Kasus ini TKP sudah jelas tapi aparat yang berbelit-belit dan berubah-ubah, ada tindakan aparat menghilangkan barang bukti.
Ini yang mengundang pertanyaan publik, memunculkan ketidakpercayaan ke aparat terkait TKP dimusnahkan. CCTV bisa mati sekian jam. Pembunuhan itu sudah kasat mata, jika aparat mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Aparat intel, polisi jago-jago menyelidik, lebih rumit dari kasus ini. Begitu pungkasnya. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.